Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita melihat Tuhan Yesus berbicara lagi mengenai hari Sabat. Bukan kebetulan bahwa pada hari ini pun hari Sabtu adalah hari Sabat. Sabat Yahudi maksudnya. Di sana kita bisa melihat ada sesuatu yang mau diungkapkan. Kita mau mencoba untuk melihat dulu hari Sabat itu hari apa sih sebetulnya? Hari di mana Tuhan pada waktu penciptaan dunia itu hari ke-7 adalah hari di mana Tuhan beristirahat. Karena Tuhan menciptakan dunia ke 6 hari, bukan 7 hari tapi 6 hari. Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Dan coba bayangkan kalau beristirahat, istilah kita selalu mengatakan weekend. Benar enggak? Artinya tidak bekerja, weekend. Nah, sekarang kalau weekend, Tuhan justru menyediakan waktu untuk diganggu umatnya. Kenapa diganggu? Lah, umat pergi ke tempat ibadah untuk berdoa. Berarti Tuhan diharapkan untuk bisa pada saat istirahat itu mendengarkan semua yang menjadi keluhan umat. Dan umat itu diharapkan juga mengharapkan dia bisa merasakan kehadiran Tuhan pada hari Sabat itu. Nah, sekarang yang dihadapi oleh para murid bersama dengan Tuhan Yesus itu Sabatnya itu setiap hari. Karena kehadiran Tuhan itu setiap hari. Para murid kan merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan. Nah, dalam Sabat setiap hari itu mereka bisa berdialog. Segala aturan-aturan keagamaan seolah-olah menjadi hilang. Kenapa? Karena Tuhan sendiri ada di sana. Aturan agama itu kita taati, kita lakukan aturan-aturan agama itu demi apa? Demi berjumpa dengan Allah. Demi bertemu dengan Tuhan. Demi mendengarkan Tuhan secara langsung. Nah, para murid sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berarti hari Sabat itu sudah setiap hari setiap hari dirasakan oleh para murid. Nah, sekarang Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa Dia, anak manusia adalah Tuhan pada hari Sabat. Itu maksudnya dengarkanlah dulu apa yang ingin kita rasakan dan ingin kita dengarkan dari Tuhan itu. Bukan pertama-tama membenarkan konsep ketuhanan yang ada dalam pikiran kita. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat begini saja. Sampai saat ini sulit orang menerima beberapa orang yang bukan Katolik, bukan Kristiani, menerima konsep bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Sulit. Kenapa? Karena mereka punya konsep sendiri mengenai ketuhanan dalam pikiran mereka. Mereka juga sulit untuk bisa menerima firman Tuhan itu kok menjadi manusia. Tetapi di satu sisi ada juga saudara-saudara kita yang menerima firman Tuhan kok menjadi buku. Kalau menjadi manusia itu lebih terhormat. Nah, ibu bapak saudara terkasih, konsep-konsep inilah yang seringkali sulit untuk bisa menerima. Nah, padahal orang yang selalu berpegang seperti itu menolak bahwa Tuhan itu selalu memberi surprise. Menolak Tuhan itu dinamis.
seringkali justru melakukan sesuatu yang seringkali di luar nalar manusiawi kita. Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa ya kita itu mendengarkan firman Tuhan dulu. Selesai mendengarkan barulah kita berkomentar. Bukan baru memulai lalu sudah orang mulai istilahnya itu menolaknya. Sehingga kita bisa melihat ibu bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Janganlah kita menjadi orang Nazaret. Dia menolak dari Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus mengunjungi mereka. Sehingga Nazaret tidak pernah disebut sebagai kota Tuhan. Karena dia menolak Tuhan. Walaupun mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus kecil, mereka membesarkan Tuhan Yesus, tetapi Nazaret tidak pernah disebut sebagai kota Tuhan. Justru kota Tuhan adalah Kapernaum, tempat di mana Tuhan bisa melakukan pengajarannya dan mujizat-mujizatnya. Nah, kita juga sudah mempunyai Tuhan Yesus. Jangan sampai kita yang mempunyai Tuhan Yesus ini justru karena ingin mempertahankan konsep ketuhanan yang ada dalam pikiran kita, kita malah luput dari kedekatan kita dengan Tuhan. Maka Tuhan menginginkan supaya pada hari Sabat di mana kita berdoa kepada Tuhan, kita duduk diam mendengarkan Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyapa kita, Tuhan yang memberikan surprise kepada kita. Ini yang diminta oleh Tuhan. Maka kalau kita pada hari Minggu, kita seringkali kan juga harus ke gereja. Kita bisa melihat hari Sabat, orang Yahudi wajib untuk pergi ke sinagoga, tempat ibadah mereka. Dengan hari Minggu, kalau bagi diri kita adalah hari wajib di mana kita berdoa. Tapi pada zaman pandemi ini, banyak orang yang mengatakan, saya cukup untuk misa di rumah. Loh, kenapa misa di rumah? Lah karena gereja membuka kesempatan untuk bisa misa di rumah. Saya bisa nyetel melalui paroki Santo YouTube, bisa misa di mana-mana. Bahkan yang memimpin sebagai imamnya adalah paus atau uskup mana, atau imam mana, terserah saya. Padahal yang ingin kita dapatkan adalah kehadiran Tuhan real. Kehadiran Tuhan real itu dalam wujud apa? Komuni suci, di mana kita menyatu dengan Tuhan. Kerinduan-kerinduan inilah yang kita pupuk terus-menerus, sehingga kita bisa merasakan dan mengalami Tuhan yang hadir dalam ibadah kita seperti itu, sehingga kita melakukannya. Demikian juga dengan kita mendengarkan sabda Tuhan. Bulan ini bulan Kitab Suci Nasional. Kita seringkali puas, pokoknya saya kalau mendengarkan sabda ya mendengarkan khotbah Romo. Tetapi kita menekuni sendiri sabda Tuhan seringkali justru luput. Maka kita juga hendaknya kalau mau mendengarkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh bisa kita rasakan, kita bisa membaca kitab suci sendiri di rumah. Sehingga kehadiran Tuhan sungguh adalah Tuhan yang real, Tuhan yang dekat. Kita menghadap hadirat Tuhan sebagai pribadi yang bebas. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka kalau kita diingatkan tentang hari Sabat ini, kita kembali diingatkan akan sejauh mana kita mencoba untuk memberanikan diri dengan rendah hati, dekat dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, merasakan dan mengalami kehadiran-Nya, kita bisa merasakan tuntunannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita betul-betul memperlihatkan diri sebagai orang yang tidak hanya puas untuk melakukan perintah Tuhan tanpa mengerti perintah mana yang harus dilakukan. Tetapi kita puas karena kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukannya dengan suka hati karena Tuhan sendiri memerintahkan kepada kita secara langsung. Selamat merenungkan.